Baik, kita kembali di segmen terakhir. Pemirsa yang berbahagia, nah, di dalam segmen yang ketiga ini, karena bersama saya ini Mas Triwaluko Widodo atau Mas Dodo selaku Ketua Badan Pembentuk Peraturan Daerah atau Bamperda. Tadi sudah disinggung, gimana sih keterlibatan masyarakat? Nah itu, tadi sudah disampaikan, ada 14 Promomperda. Nah, Promomperda 14 itu boleh nggak masyarakat ini mengetahui? Kemudian kapan target selesainya? Yang pasti pemirsa yang berbahagia, 14 Promomperda itu harus selesai sebelum bulan Desember. 14 itu. Sehingga dalam waktu 11 bulan kita harus menyelesaikan 14 Raperda yang sudah disahkan. Nah, keterlibatannya di mana? Nah, ini nanti Mas Triwaluko Widodo, di mana itu tadi sudah disinggung. Ya, silakan Mas. Sebelumnya saya sampaikan dulu bahwasannya untuk Promomperda ini setelah disahkan di paripurna sebagai Promomperda tahun 2023, ini selanjutnya kita sosialisasikan melalui media, baik elektronik maupun media cetak. Media cetak. Ini tujuannya agar masyarakat mengetahui apa sih yang akan dibahas, perda-perda apa saja di tahun 2023. Ini kita sosialisasikan sehingga masyarakat mengetahui. Kemudian setelah itu nantinya kita di Bapemperda ini menyusun tata kala. Ini triwulan pertama ini, triwulan pertama akan kita bahas raperda apa saja. Ini kita bagi menjadi 4 triwulan. Ya, ini sampai November ini harus sudah selesai semuanya. Bagaimana caranya kita mengatur jadwal tersebut. Cuman kemarin ini juga menjadi permasalahan di Bapemperda juga dalam menentukan jumlah raperda yang akan dimasukkan di Promomperda. Karena sesuai dengan mekanisme dari Biro Hukum itu dan juga dari Permendagrinya, bahwasannya jumlah Promomperda yang ditetapkan ini adalah jumlah Promomperda yang sudah mendapat nomor registrasi dari Biro Hukum Provinsi ditambah 25%. Penambahan yang baru. Padahal yang menjadi permasalahan, di bulan Oktober November itu kita sudah membahas masalah penyusunan Promomperda. Nah, ini ada beberapa raperda yang baru dibahas belum selesai. Nah, ini tentu saja kan tidak bisa mendapatkan nomor registrasi. Nah, ini yang menjadi permasalahan kami. Jadi misalnya kita tahun kemarin sudah menetapkan 14 raperda, kemudian sampai November baru menyelesaikan 10 raperda, yang di situ 10 itu belum semuanya mendapatkan nomor registrasi. Nah, tentu saja misalnya baru mendapatkan nomor registrasi itu 7 raperda. Tentu saja kan patokan kita harus 7 ditambah 25%-nya. Itu tantangannya ya. Nah, itu makanya kemarin kita juga sempat mewacanakan juga gimana caranya agar sebelum November ini semuanya sudah selesai dan sudah mendapatkan nomor registrasi, agar nantinya kita tidak kesulitan untuk menentukan jumlah Promomperda di tahun berikutnya. Seperti itu. Baik, terima kasih Mas Triwaluko. Jadi itulah dinamikanya. Jadi hubungan antara eksekutif dengan legislatif dalam rangka penyusunan peraturan pun juga harus sinkron. Jangan sampai ada salah satu yang nanti mengganjel. Kalau nanti salah satunya ganjel, ya akhirnya Promomperda itu terhambat antriannya. Betul. Nah,
disinilah nanti ada yang namanya badan musyawarah. Ya. Badan musyawarah nanti di lain waktu kita akan mencoba mengupas apa sih kerjanya badan musyawarah. Karena promo-perda yang sudah diantrikan tadi itu harus disampaikan ke badan musyawarah untuk dijadwalkan. Nah, disitulah kita nanti akan melakukan pendekalaman dan lain sebagainya. Nah, kemudian Mas Dodo, ini tadi terkait mekanisme ya. Ya. Kira-kira masyarakat itu bisa terlibat di mana sih? Nah, tadi kan disinggung ada rapat dengan pendapat umum. Ya. Nah, berapa kali itu dalam penyusunan raperda ini? Jadi untuk rapat dengar pendapat umum ini yang pesertanya juga dari unsur masyarakat juga, yang nantinya kita mintai untuk masukan dan mungkin koreksi untuk suatu raperda pada saat nanti pembahasan. Ini biasanya kita undang pada saat expose. Setelah expose kita undang masyarakat dalam acara rapat dengar pendapat umum itu untuk bisa memberikan masukan dalam suatu raperda. Ya, jadi belum masuk ke intinya ya. Belum. Jadi dari rapat dengar pendapat umum itu, dari masukan-masukan masyarakat itu nantinya kita susun sebagai daftar inventaris masalah. Ini yang menjadi salah satu unsur dalam pembahasan raperda nanti. Ya. Jadi masyarakat boleh terlibat. Ya. Pertanyaannya aku kok nggak tahu diundang, nah, kan gitu kan. Ya monggo aktif saja lewat mana saja salurannya. Tadi sudah saya sampaikan. Kalau ada ini tadi sudah disampaikan. Kita juga selalu menyampaikan keterbukaan publik itu. Kita sampaikan, oh ini loh promo perdanya, oh ini loh anggarannya. Nah memang ini tantangan keterbukaan. Sehingga masyarakat bisa terlibat. Bahkan kita sedang berupaya ini. Raperda atau perda yang sudah disahkan itu boleh tidak nanti disosialisasikan. Nah, kita sedang berusaha. Karena aturannya macam-macam, tumpuk-tumpuk ini. Nah, ini kita sedang berusaha DPRD ini. Nah, meskipun di situ sudah ada 2 kegiatan yang seolah-olah ini sosialisasi, namanya Saresehan DPRD dan dialog warga. Nah di situ nanti kita masukkan. Karena jangan sampai nanti masyarakat diminta untuk hadir dalam rapat dengar pendapat umum untuk mengemukakan pendapat dan masukannya, tapi hasilnya seperti apa? Ya, hasil akhirnya mereka juga harus kita informasikan dalam suatu acara tersendiri, entah itu dengan sosialisasi perdanya sendiri atau syaratnya seperti itu. Baik, jadi itulah bagaimana upaya pendekatan ini kepada masyarakat juga kita lakukan. Sehingga apa Mas atau Pak Ketua yang boleh, semuanya boleh kok. Di sini tidak ada tutup-tutupan, semuanya boleh, silakan. Nanti bisa aktif di sini. Saya selaku pimpinan DPRD Kota Yogyakarta tentu saja lebih senang dekat dengan masyarakat. Tapi kalau sudah dijauhi itu yang itu malah jadi warning. Ini kenapa ini aku jatuh ya gitu. Sehingga kita mencoba untuk ini. Tetapi ya sekali lagi kadang-kadang kita itu agak terbebani adanya itu tadi aturan di atasnya yang mengatur itu. Tadi Mas Dodo sudah menyampaikan kenaikannya itu penambahannya hanya 25%. 25% dan yang dihitung yang sudah bernomor registrasi. Nah, sampai akhir tahun anggaran baru selesai kan, ini kan juga repot juga ya. Ini. Karena kalau kemarin kita lihat itu banyak juga regulasi-regulasi yang ada di Kota Yogyakarta ini yang harus kita
segera kita evaluasi dan kita perdakan juga. Nah, ini kemarin salah satunya ini kita sebagai catatan eksekutif kita minta agar eksekutif itu lebih proaktif dalam menyusun suatu perda. Ini kemarin perda kelembagaan yang di 2024 itu kepengurusan RT RW sampai LPMK itu selesai. Ini perdanya malah belum sama sekali. Ini kemarin sudah kita oyak. Ini di tahun 2022 agar segera disusun sehingga bisa masuk di 2023. Tapi kenyataannya sampai sekarang belum disusun. Nah, itu. Nah, ini kemarin sudah ditindaklanjuti oleh eksekutif dan dianggarkan di triwulan pertama 2023 untuk bisa selesai. Sehingga nanti bisa kita masukkan dalam perubahan urutannya nanti penggantian judulnya. Nah, itulah pemirsa dinamika yang terjadi. Jadi kita pun juga mencoba menyesuaikan. Apalagi ini tadi yang terakhir, perda terkait kelembagaan itu harus disesuaikan dengan keistimewaan Jakarta. Di mana di situ ada anggaran yang untuk bisa dimanfaatkan, anggaran dana itu. Nah, itu bisa dimanfaatkan dari mana? Nah, menggunakan yang namanya kelembagaan. Itu kelembagaan yang apa? Kelembagaan yang pernah ada di Kota Yogyakarta, yang itu sesuai dengan aturan di keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Nah, menarik, nanti kita lanjutkan bagaimana nasib dari perda-perda itu tahun depan. Semoga ini bisa on the track. Harapan saya kalau November bisa selesai 14, maka di tahun 2024 tambahnya jadi berapa itu? 14 tambah 25% ya? Sekitar 3 ya. Jadi 4. Ya nek dibulatkan Pak. Gitu. Cuma nanti kita juga tergantung dari provinsi juga. Gitu. Memberikannya seperti apa nanti. Jadi insya Allah nanti tahun depan bisa nyusun 18 insya Allah program perda ini menjadi produk hukum, meskipun perda ini produk hukum terendah di tata urutan perundangan, tapi apapun itu upaya-upaya untuk mensinergikan kepentingan masyarakat dengan pemerintah. Regulasi-regulasi yang harus segera kita susun ini bisa terrealisasi semua dengan adanya penambahan slot atau jumlah semakin banyak semakin ini. Itulah tantangannya. Nah, sehingga kita nanti menjadi lebih produktif dalam rangka melakukan fungsi legislasinya. Sudah banyak hal yang kita bicarakan untuk kali ini bersama Ketua Badan Pembentuk Peraturan Daerah atau Bapemda DPRD Kota Yogyakarta, yang tentu saja ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi kita akan selalu mengupdate. Insya Allah nanti tahun depan kita ketemu lagi, karena ini sudah akhir tahun, untuk lebih memfokuskan kriteria-kriteria apa akan lebih menarik nantinya. Terima kasih, saya akhiri perjumpaan ini. Salam sehat selalu, tetap menjaga prokes dan kita meningkatkan. Yang pasti Kota Yogyakarta harus pulih, sulih dan luweh dalam rangka menuju pembangunan yang sudah direncanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.